kau sahajian ma'i sertane ingsun mutafaq alaihi. Semoga semuanya bisa pergi haji ya. Semoga semuanya bisa umroh ya. Haji dan umroh itu bukan karena kekayaan, bukan karena harta, bukan karena kita orang kaya, bukan, tapi murni karena panggilan dari Allah. Ya. Murni karena panggilan dari Allah. Karena itu panggilan dari Allah, ya sudah, mau apa lagi? Buya itu pertama kali haji masih belum punya apa-apa, masih punya sepeda motor satu bekas lagi, bekasnya punya polisi. Karena bekasnya polisi, meskipun nggak ada surat-surat lengkap nggak apa-apa, bekasnya polisi. Jadi harganya agak murah, pokoknya murah, pinter bekas lagi. Itu satu-satunya apa namanya? Satu-satunya kendaraan Buya itu. Ya. Jadi dalam keadaan masih miskin, masih melarat, masih nggak kayak sekarang lah ya. Saya itu masih dapat kiriman, kalau nggak salah waktu itu saya dapat kiriman itu 20.000 kalau nggak salah. Ya, 20.000 itu ngepres sudah. Saya di Gontor waktu itu. Jadi dapat kiriman seperti itu. Waktu saya masih di Gontor, Buya belum melaksanakan haji. Waktu itu biaya haji itu 3 juta. Bayangkan, 3 juta bisa haji dapat biaya. Nah, kemudian pas setelah pelunasan, sepeda dijual karena memang harus pelunasan. Sudah dijual, enggak salah begitu. Terus kemudian Buya jemput saya pas Ramadan gini. Tanggal berapa Ramadan, anak-anak sudah pulang semua. Saya tuh enggak pulang. Karena nunggu jemputan, kapan di Papak dulu. Yang lainnya pulang sudah, wah enak. Bis-bisan begitu, Gontor kan udah besar waktu itu. Bis-bisan begitu yang jemput banyak. Rombongan dari Jawa Barat, rombongan dari ini, berapa bis itu. Malang, berapa satu bis. Semuanya ikut, cuma saya tok. Enggak ada biaya untuk pulang. Nunggu jemputan, disurati saya jangan pulang sebelum dijemput. Ya, saya nunggu sudah. Kok gak pulang, gak datang ini. Untungnya kalau Ramadan itu pondok memberikan makan itu gratis. Jadi buka dan sahurnya itu gratis dan terus ada takjil. Enak. Walaupun duit ini sudah tinggal sedikit tapi masih bisa lah. Mikir saya, wah ini kalau saya pulang sendiri ini berapa ongkosnya ini? Ya, namanya Gontor Ponorogo kan jauh dari sini jauh sekali. Nah, ketika sore-sore habis asar, lah kok sudah ada dokar gitu kan, naik dokar kok dari jauh kok cuma satu penumpang, sopo itu biasa ya. Kok ternyata Buya. Lari saya dari masjid. Nah, itu wah, saya kira kan dijemput saya. Tapi saya pulangnya itu enggak kayak kamu, enggak cepat-cepat pulang begitu enggak. Kalau asal itu 26 Ramadan saya baru pulang waktu itu. Saya ingat saya. Kemudian saya naik naik bis ini, di rumah sudah ada koper loh. Kok ada koper haji lagi, ada koper haji enak loh. Apa itu ya? Wis lunas, wis harus daftar haji lunas. Masya Allah. Itu tahun 84 ya, kamu belum lahir lah. Ya, bapak ibu kamu paling masih belum kawin paling. Ya, masih belum pacaran paling bapak ibu. Artinya ini menunjukkan bahwa haji dan umrah itu bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena orang kaya, bukan. Sepanjang yang saya tahu, saya jadi pembimbing haji di sana itu, rata-rata jamaah yang dibawa Buya itu rata-rata itu orang-orang petani, tidak punya mobil, tidak punya apa, rata-rata seperti itu. Tahun ini haji bareng Buya, tahun depan ketemu lagi haji mana sama yang Buya khusus. Padahal orangnya tidak punya mobil, tidak punya truk, tapi seneng haji. Terus anaknya dihajikan semua. Wong itu gaya deh wong gitu. Anaknya dihajikan semua, mobil tidak punya, ada motor cuma satu. Tapi karena memang kadang-kadang ada orang lebih cinta
melihat Ka'bah daripada punya kendaraan dan seterusnya. Ada orang-orang itu kayak gitu. Seperti saya ada seorang kiai besar, sekarang sudah meninggal di Jember sana. Kiai ini tidak punya mobil, bahkan rumahnya itu ngontrak, asalnya ngontrak, tapi kemudian dikasih fasilitas oleh Pemda karena dia kiai dulu di PR. Jadi kiai ini tidak punya mobil, tidak mau sepeda motor, kalau ngaji dijemput. Tapi kitabnya itu sak rumah kitab semua. Remubeng kitab kok. Wah, kitab semua ini. Yang mana kitabnya itu hampir tiap tahun dia beli kitab. Jadi kalau misalnya dia tiap tahun itu kalau dia beli kitab itu mungkin umpama 3 tahun itu dia nggak beli kitab, mungkin sudah bisa beli mobil Innova. Tapi dia nggak mau, mending beli kitab. Kitabnya banyak pokoknya. Nggak tahu sekarang siapa yang ngurus kitabnya itu. Mau kitab yang kecil sampai besar yang berjujur, saya lihat tuh sampai jujur ataupun dulu kitab itu. Apalagi bacanya. Warna tafsir berjilid-jilid, apa hadis berjilid-jilid. Nah, seperti itu. Orangnya sederhana sekali. Ditanya sama kiai-kiai, kenapa sih nggak beli mobil kiai? Nah, daripada beli mobil lah beli kitab kalau saya. Beli mobil selesai baru cuma numpak tok, enak numpak tok. Daripada beli mobil, nelpon anak jemput saya. Ngaji dijemput, pulang diantarakan kan enak. Kalau saya beli mobil, berapa sudah? Saya belikan kitab, udah banyak hasilnya. Dia mikirnya kayak gitu. Jadi pemikiran-pemikiran kiai itu kadang-kadang saya seperti itu ya, bukan pada materialistis, tapi pada ubudiah tertentu. Paham ya? Saya pernah ke India, pesantren di Yogan, pesantren besar, santrinya itu puluhan ribu, pesantren besar, mungkin terbesar se-India ya, pesantren di Yogan namanya. Itu saya berkunjung ke situ naik kereta api dari New Delhi. Nah, ketika saya mau kembali ke New Delhi itu sudah perpulangan santri. Mungkin tanggal 20 Sya'ban mungkin kita perpulangan santri. Nah, terus kita ini naik apa namanya itu, naik becak. Ya, jadi becak itu apa saya lupa namanya. Jadi becaknya itu bukan di kayu begini, bukan, tapi dia orang. Jadi kayak gedekan begitu orang yang jalan. Itu apa namanya? Riksawala namanya. Riksawala. Di situ. Terus ternyata selama sampai di stasiun, saya ketemu kiainya sama kiainya yang tadi nemui saya. Kiai modal besar, dia bawa tas sendiri, antri beli tiket sendiri. Saya pikir dia diantarkan mobil, ternyata enggak. Ternyata dia dari pondok ke stasiun sama dengan saya naik reksa di begini. Masya Allah. Jadi orang kadang ada orang sangat sederhana itu seperti itu. Jadi mengutamakan apa namanya? Mengutamakan kesederhanaan lah. Umpama ndonga agar mendapatkan kemudahan dunia bisa. Akan tetapi mereka orang-orang yang memang ditakdirkan seperti itu. Nah, wa anhulan saking bin Abbas ana imra'atan susune wadon iku qalat ngendika sapa imra'ah, ya Rasulullah, duh Gusti Rasul, inna faridat Allah, sesungguhnya keperduane Gusti Allah ala ibadihi ing atase pira-pira kaulane Gusti Allah. Fil haji ing dalam haji ku atrakat nemuni sapa abi bapak ingsun syekhon ing wong tuwa kabiron kang banget tuwane la yasbutu kang ora tetep sapa abi ala rahilati ing atase tunggangan afa hujju ana ta moko haji sapa ingsun anu saking abi. Kala ngendika sapa Gusti Rasul na'am nggih mutafaq alaihi wa an Lakid bin Amir bin Sabura radhiyallahu anhu ana sesungguhne Lakid iku ada teko sapa Lakid Nabi Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngendika sapa Lakid inna abi sumuni bapak ingsun iku syekhun wong kang banget tuwane kabirun kang tuwa la yastati kang ora krasa sapa abi al hajj haji walal umrata lan ora umrah walal dhokna lan ora ing tunggangan. Kala ngendika sapa Nabi hajju hujja haji sapa sira
an abika saking bapak sira wa damir lan umroh sapa sira. Jadi haji itu begitu pentingnya haji sampai-sampai boleh dibadalkan, boleh diwakilkan. Ada orang mempunyai bapak atau ibu. Ketika bapak ibunya masih hidup dalam keadaan tidak punya ongkos untuk pergi haji, selepas bapak ibunya sudah wafat, ternyata dia punya Allah beri rezeki yang barokah sehingga dia bisa pergi haji. Bolehkah anak ini kemudian menghajikan bapaknya? Boleh, tidak apa-apa, asalkan sang anak sudah pernah pergi haji. Anaknya alhamdulillah dapat barokah harta sehingga dia bisa pergi haji. Maka tahun depannya dia pergi haji lagi. Untuk apa? Menghajikan bapaknya. Tahun depannya pergi haji lagi. Untuk apa? Menghajikan ibunya. Nah, itu anak yang solihah, anak yang soleh-solihah, anak yang menjadi kebanggaan orang tua itu seperti itu. Wa Sa'id bin Sakin Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu qala hujjah haji sapa sira bi hujjatul haji ni sapa bi kelawan ingsun ma Rasulillah serta Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada ing dalam haji wada wa ana utawi ingsun iku ibnu sab'in sinina anak kang umur 7 tahun. Rawahul Bukhari. Anak yang belum balik bolehkah pergi haji? Boleh, tapi pahalanya untuk orang tuanya, bukan untuk anaknya. Sehingga nanti ketika dia sudah balik, wajib dia pergi haji. Loh, saya kan sudah pernah pergi haji kapan? Dulu waktu masih balita dulu. Hajinya sah tapi tidak menggugurkan kewajiban rukun Islam. Dia harus pergi haji lagi kalau sudah dia balik. Wa bin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam laqiyan ketemu sapa Nabi rukban ing ontan rombongan di Rauhai ing dalam Rauha sumur Rauha ya, di Rauha daerah namanya daerah Ar-Rauha. Faqala maqam dika sapa Nabi man sapa al-qaum utawi kaum qalu Rauha itu antara Madinah ke Badar. Ada sumur namanya sumur Rauha, di Rauha, ya, di mana semua nabi, semua rasul pernah meminum di air sumur Rauha tadi. Ya, itu rasanya hampir kayak Zam-Zam. Dari Madinah jaraknya sekitar 100 kilo. Di tengah-tengah padang pasir jarang orang tahu. Jadi sumurnya masih ada, diminum juga airnya enak, dipakai wudhu juga sejuk. Ya Rauha. Yang dikatakan bahwa semua nabi, semua rasul pernah minum ini. Bukan Zam-Zam, bukan Rauha. Kalau ngucap sapa para sahabat utawi kaum wal muslimuna pira-pira wong Islam, kalau ngucap sapa kaum man utawi sapane wong iku an man iku sapa anta utawi sira. Kala ngendika sapa Gusti Nabi utawi ingsun iku Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam wa rafa'at moko ngangkat sapa imra'atun wadon sabiyan ing bocah cilik. Jadi ini rombongan orang Islam yang tidak pergi haji. Mereka sudah masuk Islam tapi belum pernah melihat wajahnya Rasulullah. Maka kemudian mereka pergi haji, yaitu haji wada ketika hajinya Rasulullah. Itu sebelum hijrah, baginda Nabi setiap tahun pergi haji sebelum hijrah. Tetapi waktu itu haji belum diwajibkan untuk umat Islam. Itu haji itu diwajibkan kapan? Haji itu diwajibkan ketika Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Maka tahun 9 Hijriahnya Nabi belum sempat pergi haji. Karena pada tahun 9 Hijriah ini masih banyak orang-orang kafir yang ikut haji, orang belum masuk Islam. Maka baginda Nabi memerintahkan Abu Bakar dan Sayyidina Ali untuk berhaji memimpin orang Islam, sekaligus memberikan pengumuman di Arafah dan di Mina bahwa tahun depan
yaitu tahun 10 Hijriah, tidak boleh lagi ada orang-orang musyrik berhaji. Kalau mau haji harus masuk Islam dulu. Sekaligus tahun depan baginda Nabi akan ikut haji. Maka tahun 10 Hijriah barulah Nabi ikut haji. Diwajibkan tahun 8 Hijriah, tahun 9-nya Nabi tidak pergi haji, tapi tahun 10 baginda Nabi pergi haji. Itu tahun 10 Hijriah baginda Nabi pergi haji. Itu dikatakan sebagai haji wada. Kenapa? Karena tahun depannya Nabi nggak haji karena sudah wafat. Nah, itu. Baginda Nabi pulang ke Madinah bulan Dzulhijjah. Baginda Nabi di Madinah, Muharram, Safar, bulan Rabiul Awal, tanggal 12-nya baginda Nabi wafat. Itu. Maka dikatakan haji wada, haji yang terakhir. Nah, maka mendengar pengumuman Nabi akan berhaji tahun 10 Hijriah, semua kabilah-kabilah yang sudah masuk Islam tapi belum pernah bertemu Nabi, semuanya bergerak untuk ikut haji semua. Karena mereka ingin melihat baginda Nabi, mendengar suaranya Nabi, bagaimana bayan khutbahnya Nabi, dan seterusnya. Maka kemudian Nabi berkhutbah di Mina yang terkenal dengan namanya khutbah haji wada. Nah, Farofat moko ngangkat sapa imra'atun wadon sobian ing bocah cilik. Wa qalat moko ngendika sapa imra'ah alihada ana to iku keduwe iki kelas sobi hajun utawi haji. Qala ngendika sapa Nabi Nabi ya walakilan keduwe surah hajun utawi ganjaran hajinya anak Isa, tapi pahalanya untuk kamu orang tuanya. Wa Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku haji sapa Nabi ala rohlin ing atase tunggangan. Wa kana telan ono apa rohlin iku zamilan tahu kanca tunggangane Nabi. Rawahul Bukhari. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kana ono apa ukaz pasar ukaz. Karena kono okazu pasar okas, namanya pasar okas tulisannya tapi bacanya okaz. Itu seakan-akan itu boleh dikatakan satu-satunya dha yang dibaca za, okaz. Karena kono okaz wa majinatun lan majinah wa dul majazi lan dul majaz aswaqan iku piro-piro pasar fil jahiliyah ing dalem mangsa jahiliyah. Fata'assamu moko milang-milang dosa sapa kaum ayat tajiru ing yang padha berdagang sapa kaum fil mawasimi ing dalem piro-piro musim. Panazalat moko temurun opo ayat laisa ora ono alaikum ing atase sira kabeh apa junahun kuso antabdahu yen to nyupri sapa sira kabeh fadlan ing anugrah rabbikum saking pangeran sira kabeh fi mawasimil haji dalam pira-pira musim haji. Rawahul Bukhari. Jadi maksudnya mawasimul haji itu musim haji, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu namanya bulan mawasimul hajj atau ashurul hajj. Ya, apa ashurul? Ada ashurul hurum, ada ashurul hajj. Bulan haji itu kapan? Mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu bulan haji. Muharram tidak masuk. Maka namanya al-mawasim. Itu. Ada satu pasar namanya pasar okas, pasar Majinah, dan pasar Dzul Majaz. Itu pasar tempat barternya kabilah-kabilah yang haji. Itu kabilah ini membawa dagangan khas kabilah itu dibarterkan dengan kabilah yang lainnya dan seterusnya. Ambil yang kedua. Nanti diambil semua ya, ujung ya. Ditaruh di kantor ini, kantor panti aja. Ya. Dan supaya ada kopi ini. Kita kalau kopi ini bentuknya sedang ngaji soalnya bentuknya.
Kitabul jihad utawi kitab mertelakan jihad bab fadil jihad utawi kitab mertelakan utama jihad. Jadi zaman dulu itu sudah ada saling tukar menukar barang itu sudah ada sejak zaman dulu ya, zaman jahiliyah dulu. Pasar-pasar itu sudah ada. Orang pergi haji pulang-pulang ini dapat oleh-oleh. Kitabul jihad utawi kitab mertelakan al jihad bab fadil jihad utawi kitab mertelakan keutamaan jihad. Kala ngendika sapa Allah taala wa qatilulan padha merangono sapa sira kabeh al musyrikina ing pira-pira wong musyrik kafatan halis kabehane kama yuqatiluna kaya oleh merangi sapa musyrikun kama yuqatiluna kaya oleh padha merangi sapa al musyrikun kum ing sira kabeh kafatan halis kabehane wa alamulan padha ngerti sapa sira kabeh ana Allah subhanahu wa ta'ala muttaqina sertane pira-pira kang bertakwa kabeh. Wa qala ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala kutiba wis den fardoaken alaikum ngatasi sira kabeh apal kita lu perangan wa huwa utawi kita likuruhun perkara kang den sengiti laku marang sira kabeh wa asalan menawa antakrahu yen to sengit sapa sira kabeh sayan ing suwi-suwi wa huwa utawi syek iku khairul bagus lakum ketuni sira kabeh wa asalan menawa antuhibbu yen to temen sapa sira kabeh sayan ing suwi-suwi wa huwa utawi syek iku syarrun wa Allah lakum ketuni sira kabeh wa utawi Allah ku ya lakum ngerti ni sapa Allah wa antum lahum utawi sira kabeh kula ta'lamuna ora padha ngerti sapa sira kabeh. Wa qala ngendika sapa Allah taala infiru padha budalono sapa sira kabeh khifafan ing dalem mongso kang enteng khifafan halih dalam keadaan enteng wasikolan lan dalam keadaan kang berat wajahidu lan podo perangono sapa sira kabeh bi amwalikum kelawan pira-pira bondo-bondo ni sira kabeh wa anfusikum lan pira-pira awak dhewe ni sira kabeh fi sabilillah ing dalem dalan Gusti Allah. Wa qala ta'ala inna Allah sumuni Gusti Allah iku istara wis menebus sapa Allah minal mukminina ing pira-pira mukmin anfusahum ing pira-pira awak dhewe mukminin wa amwalum lan pira-pira bondone mukminin di anna kelawan sesungguhne lahum kedunya al mukminin al jannata ana swarga yuqatiluna kang perangan sapa mukmin fi sabilillah dalam dalan Gusti Allah wa yaqtuluna moko mateni sapa mukmin wa yuqtaluna lan den pateni sapa mukmin wa'dan halita dijanji alai ngatasi Allah haqqon hak di Taurat ing dalam Taurat wal Injil wal Quran wa man utawi sapane wong iku aufa wisnuhoni sapa man bi ahdihi kelawan janjine man minallahi saking Gusti Allah fastabsyiru moko podo bebunga sapa sira kabeh dibai ikum kelawan adol tilukuni sira kabeh alladzi kang baya'akum wis podo adol tiluku sapa sira kabeh bi kelawan alladzi wa dzalika dumukum fastabsyiru wa ya hada iqal fauzu kepejan al azim kang agung. Wa qala ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala la yastawi ora podo sapa alqaiduna pira-pira kang padha lungguh minal mukminina saking pira kang beriman disingkirkan dulu ya kucing-kucingnya singkirkan dulu istas-istas cuma kucing singkirkan semua setelah itu saya ngajar lagi.